Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sebuah program di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman yang meneguhkan iman agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mengenal Tuhan Yesus dalam hidup kita, itu merupakan sebuah berkat yang besar dan sangat mempengaruhi hidup kita, bagaimana hidup kita bermakna dan bermanfaat dan memuliakan Tuhan. Salam jumpa di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Ada kalanya orang berpikir, mengenal Tuhan nanti saja. Karena terkait dengan hidup yang kekal, bukankah urusan nanti? Nanti, ketika waktu semakin mendekat, baru saya mau mengenal Tuhan. Tetapi ada orang juga berpikir seperti ini. Hidup yang kekal memang nanti. Dan sekarang, sementara saya hidup di dunia ini, saya akan berusaha merebut hidup yang kekal itu dengan cara berjuang dengan beribadat yang baik, berjuang mengikuti aturan-aturan yang baik, supaya saya dapat hidup yang kekal. Saudara-saudara, apakah itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Saudara, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius, pasal yang ke-10, ayat 1 sampai dengan ayat 15. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataan, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, saudara akan menerima hidup yang kekal. Namun tidak berhenti sampai di sana.
Tuhan juga ingin memakai saudara dalam kehidupan saudara. Sehingga hidup yang fana ini menjadi hidup yang bermakna, hidup yang bermanfaat, hidup yang mempermuliakan Tuhan, dan bernilai kekal di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus tidak ingin saudara dan saya hidup bagi dirimu sendiri. Tapi Tuhan ingin saudara menjadi berkat bagi orang lain. Disitulah kita mempelajari bagaimana Tuhan Yesus memanggil 12 muridnya. Tuhan Yesus melatih mereka. Bukan saja melatih mereka untuk melayani, tapi Tuhan Yesus juga memberikan kuasa untuk mereka melayani. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bukankah sesuatu yang indah? Tuhan bukan saja menyelamatkan kita dari murka Allah dan memberikan kita hidup yang kekal, tetapi Dia juga mau memakai kita dengan panggilan yang berotoritas, dengan kuasanya, supaya kita bisa melayani orang lain, memiliki hidup bermakna, bermanfaat, bahkan memuliakan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam kisah ini, Tuhan Yesus ingin melengkapi kita. Bagaimanakah seharusnya kita melayani di tengah-tengah dunia ini, sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama, saudara-saudara, saudara ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani di dunia ini, yaitu melayani, memberitakan kerajaan sorga sudah dekat. Saudara, apa artinya memberitakan kerajaan sorga sudah dekat? Kerajaan sorga atau kerajaan Allah itu datang pada saat yang sama ketika Tuhan Yesus datang. Sehingga saudara-saudara, ketika berbicara kerajaan Allah sudah dekat, sebetulnya Tuhan ingin kita memberitakan Yesus Kristus, Juru Selamat. Karena keselamatan itu sudah tiba, karena Tuhan, Dia sudah datang. Saudara, pelayanan orang-orang percaya adalah pelayanan kabar baik, memberitakan keselamatan di dalam Yesus Kristus, memberitakan pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus. Pelayanan yang dilakukan oleh orang percaya adalah pelayanan terkait dengan hidup yang kekal, yang tidak dapat diusahakan manusia, yang tidak dapat melalui perbuatan baik ataupun ritual-ritual yang dilakukan oleh manusia, kecuali karena pemberian melalui Yesus Kristus. Saudara, sudahkah saudara melayani dengan memberitakan kabar baik kepada orang lain? Itulah pelayanan yang utama yang Tuhan panggil, yang Tuhan utus kita di tengah dunia ini. Memberitakan bahwa Tuhan Yesus, Dia sanggup menyelamatkan setiap orang berdosa. Yang kedua, saudara-saudara, saudara melayani orang lain harus dengan hati yang peduli akan kebutuhan orang lain. Itu yang Tuhan katakan, saudara-saudara. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Saudara, kita perlu memberitakan kabar baik. Itu adalah pelayanan yang utama. Namun saudara, ketika kita melayani, mari kita punya hati akan kebutuhan orang lain. Kebutuhan orang lain adalah sesuatu yang orang lain anggap begitu penting dalam hidupnya. Ketika saudara dan saya peduli akan hidupnya, dia tahu saudara sedang mengasihi dia. Saudara, ada banyak orang putus asa di tengah dunia ini. Sebagaimana dicatat di Alkitab, pada zaman itu orang kusta, orang putus asa. Orang yang sudah mati juga putus asa. Tetapi saudara-saudara, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk peduli kepada mereka dengan hati kita dan dengan kuasa Tuhan kita melayani Tuhan. Sehingga orang melihat akan kasih Tuhan dalam hidup mereka melalui kita. Bahkan orang lain melihat kuasa Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan mereka. Saudara, melayani harus dengan hati kita yang mengasihi. Melayani bukan dengan
rutinitas, tanpa hati. Melayani harus memperhatikan kebutuhan orang lain. Mari pekalah akan kebutuhan orang lain, supaya saudara dan saya bisa menyatakan kasih Kristus kepada orang lain. Yang ketiga, saudara-saudara, mari kita melayani dengan memperhatikan budaya kepada siapa kita melayani. Saudara, ketika Tuhan Yesus mengutus murid-murid untuk melatih mereka melayani, maka saudara-saudara, pelayanan yang mereka lakukan adalah kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mempunyai budaya sendiri, di mana budaya menyambut tamu di rumah mereka adalah budaya yang dianggap sebagai ekspresi iman mereka dalam mereka melayani Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, murid-murid Tuhan Yesus tidak perlu membawa bekal. Bukan karena mereka tidak mau bayar harga. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus bisa tahu apakah orang itu menerima mereka dengan baik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sikap-sikap yang menghargai budaya membuat kita bisa melayani dengan lebih baik. Sehingga orang lain juga tidak punya resistensi kepada pelayanan kita. Di dunia ini ada begitu ragam budaya. Ketika kita mengenal budaya itu, mari kita melayani mereka dengan mengerti apa kebiasaan mereka, apa budaya mereka. Sehingga melaluinya kita boleh menolong, mengasihi, bahkan memberitakan kabar baik, kabar keselamatan di dalam kehidupan orang lain. Saudara, orang yang mengasihi haruslah orang melihat orang lain apa adanya. Sebagaimana adanya dia, kita melayani dia dengan kasih Tuhan. Mari saudara, kita sudah menerima hidup yang kekal. Dan sekarang Tuhan berkata, mari kita melayani orang lain, memberitakan kabar baik, menjadi saksi Tuhan yang hidup di tengah dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman Tuhan kepada kami. Tuhan bukan saja menyelamatkan kami supaya kami beroleh hidup yang kekal, tetapi Tuhan mau pakai hidup kami di dunia ini supaya kami tidak hidup bagi diri kami sendiri, tetapi kami boleh melayani orang lain, memberitakan kabar baik, kabar keselamatan, sehingga banyak orang boleh mengalami keselamatan Tuhan. Bahkan ya Tuhan bantu kami supaya kami melayani mereka dengan hati, memperhatikan kebutuhan mereka, dan apa yang kami punya, yang Tuhan titipkan, boleh kami berikan menjadi berkat bagi mereka, dan mereka tahu bahwa Tuhan mengasihi mereka. Ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biarlah kami dipakai Tuhan sesuai dengan panggilan Tuhan. Ajar kami peduli kepada mereka, mengerti kondisi mereka, mengerti budaya mereka, supaya kami boleh memberitakan kabar baik sesuai dengan maksud dan pimpinan Tuhan. Tuhan, kami serahkan hari ini kepada Tuhan. Pakai kami dimanapun kami berada. Kami boleh melayani orang lain, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan orang lain diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.